Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nusa Salsabila. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Apa sih manajemen berdasarkan aktivitas itu? Manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA atau disebut juga Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan customer value yang berkelanjutan dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak bernilai tambah yang menyebabkan terjadinya pemborosan. Manajemen berdasarkan aktivitas ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi operasional atau biaya, yang kedua dimensi strategis atau proses. Pertama, sekarang kita bahas dimensi operasional atau biaya. Dimensi operasional berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas dan dimensi strategis yang berhubungan proses untuk menentukan aktivitas. Nah, kegiatan pada dimensi operasional ini kegiatan yang berhubungan dengan manajemen berdasarkan aktivitas yang berupa A. Mendefinisikan aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya ke pool aktivitas. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Yang keempat, membebankan biaya ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Nah, yang terakhir ini menyiapkan laporan manajemen. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, ada dimensi strategi atau proses. Kegiatannya yaitu yang pertama menganalisis pemicu-pemicu biaya. Pada langkah ini dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadi aktivitas atau menjelaskan mengapa biaya tersebut terjadi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi aktivitas. Pada langkah ini yaitu diidentifikasi dan menilai aktivitas apa saja sih yang akan dilakukan. Yang ketiga, menganalisis kinerja. Nah, pada langkah ini melakukan analisis kinerja untuk melihat seberapa baiknya kinerja tersebut. Dari kedua dimensi tersebut ternyata memiliki keterkaitan. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut ada dimensi biaya dan dimensi proses. Nah, pada dimensi biaya ini dikaji apa saja yang menjadi sumber-sumber terjadinya biaya atau pemicu biaya dalam aktivitas ini. Nah, dari dimensi proses atau strategis dikaji apa saja sih pemicu biaya yang terjadi, apakah pesanan pelanggan, desain produk, ukuran produk. Nah, dari analisis terakhir yaitu analisis kinerjanya. Apakah sudah baik sesuai harapan? Kalau belum baik, maka akan dilakukan identifikasi mengapa terjadi dan melakukan revisi. Ternyata manajemen berdasarkan aktivitas juga memiliki keterkaitan antara manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan dalam perusahaan. Nah, biaya berdasarkan aktivitas ini merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk satu, mendesain produk atau jasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, efisiensi yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat, memilih pasok. Yang kelima, negosiasi produk. Yang keenam, memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efisien. Yang ketujuh, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Menerapkan biaya berdasarkan aktivitas atau BBA diperlukan beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi atau
pool biaya aktivitas dan pengukuran aktivitas. Nah, langkah pertama ini, penerapan biaya berdasarkan aktivitas, mengidentifikasi aktivitas yang menjadi dasar dalam sistem tersebut. Yang kedua, membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan total biaya untuk masing-masing aktivitas dengan total aktivitasnya. Yang keempat, membebankan biaya overhead ke objek biaya dengan menggunakan tarik aktivitas dan ukuran aktivitas. Nah, yang kelima ini, menyiapkan laporan manajemen. Pasti di setiap tahap terakhir dalam penerapan biaya aktivitas, yaitu menyiapkan laporan manajemen. Ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses ini adalah hal mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis 3 unsur. Yang pertama, analisis pemicu. Yang kedua, analisis aktivitas. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Baik, yang pertama kita bahas analisis pemicu. Analisis pemicu ini berhubungan dengan aktivitas-aktivitas. Aktivitas merupakan awal pangkal timbulnya biaya. Nah, aktivitas ini seperti memindahkan bahan baku. Inputnya dapat berupa troli, pengemudi, troli, bahan bakar troli, dan peti kemas kayu. Outputnya adalah berapa jumlah peti kemas kayu yang telah berpindah tempat atau yang telah diangkat. Aktivitas membuat roti, inputnya adalah bahan baku seperti tepung, gula, perasa, dan input lainnya berupa tenaga kerja. Outputnya adalah jumlah roti yang dihasilkan. Yang kedua, ada analisis aktivitas. Analisis aktivitas ini adalah suatu proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Aktivitas yang dianalisis ini, yang pertama, aktivitas apa saja sih yang dilakukan? Yang kedua, berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas tersebut? Yang ketiga, berapa jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut? Yang keempat, penaksiran nilai dari aktivitas ke perusahaan. Ketiga, yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas telah berjalan melalui efisiensinya, waktu yang dikonsumsinya, dan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, hal ini untuk memastikan keuntungan yang sudah dianggarkan dapat tercapai. Ukuran kinerja aktivitas dapat bersifat keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara terus-menerus yang akan diimbangi dan direvisi yang diperlukan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 3 alat ukur. Yang pertama, efisiensi, waktu, dan kualitas. Bahwa manajemen berdasarkan aktivitas sangat diperlukan dalam perusahaan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan fungsinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.